Nah ini banyak orang yang berdoa tapi nggak manggil Allah. Orang berdoa tapi nggak manggil Allah. Sayangnya itu seringkali orang nggak manggil Allah untuk minta tolong, tapi justru mengeluhkan Allah. Duh Gusti, urip kok kaya ngene. Duh Gusti, urip kok kaya ngene. Hidup kok seperti ini, ngeluh. Ya, mengeluh pada Allah Subhanahu wa taala, yang dikeluhkan adalah Allah. Sayangnya seringkali kita meremehkan doa, tapi mengandalkan usaha. Manusia ini ngendelno isone, ya, mengandalkan bisanya, lupa kepada yang maha bisa. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang keutamaan berdoa. Ya, keutamaan berdoa. Doa ini artinya adalah memanggil. Da'a yad'u. Artinya memanggil. Tetapi yang dipanggil siapa? Yang dipanggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mewahyukan di dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Panggillah aku, maka aku jawab panggilanmu. Arti sebenarnya seperti itu ya. Panggillah aku, maka aku jawab panggilanmu. Tapi kita sering menerjemahkannya, berdoalah kepadaku, maka aku kabulkan doamu. Nah ini banyak orang yang berdoa tapi enggak manggil Allah. Orang berdoa tapi enggak manggil Allah, hanya membaca kalimat-kalimat yang baik, membaca kalimat-kalimat permohonan, tetapi enggak pernah manggil Allah, sehingga hukumnya hanya sampai pada taraf membaca kalimat yang baik atau mengucapkan kalimat yang baik atau berbicara yang baik. Dapat pahala, ya pahalanya pasti dapat. Karena orang yang berbicara yang baik, setiap kalimat yang baik itu hasanah, itu adalah kebaikan. Tetapi kalau mau dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, ya celuen gitu ya. Panggilan. Panggillah Allah taala. Lah manggilnya pakai apa? Manggilnya enggak pakai mulut, manggilnya enggak pakai bahasa, manggilnya pakai hati. Ya manggilnya pakai hati. Itu yang nomor 1. Nah kalau hatinya sudah manggil, pengen cepet, ya pengen cepet, maka manggilnya niru Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat Al-Fatihah itu bagaimana Allah sudah mengajarkan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai macam doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran lewat lisan para nabi dan rasul, serta lisan orang-orang yang soleh, ya lisan orang-orang yang soleh. Artinya kalau pengen cepet jawabannya itu terwujud, ya kita tiru doa-doa para nabi, para rasul, khususnya doa-doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya hatinya manggil, lisannya ngucap. Hatinya manggil, lisannya ngucap. Nah sayangnya itu seringkali orang enggak manggil Allah untuk minta tolong, tapi justru mengeluhkan Allah. Duh Gusti, urip kok kaya ngene. Duh Gusti, urip kok kaya ngene. Sebetulnya sudah benar itu. Kalimat depannya udah betul, hatinya teriak, duh Gusti, tapi kok lanjutannya urip kok kaya ngene. Hidup kok seperti ini, ngeluh. Ya, mengeluh pada Allah Subhanahu wa taala, yang dikeluhkan adalah Allah. Karena semua proses kehidupan ini bagian daripada ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seharusnya bagaimana?
seharusnya ya manggil, duh Gusti tulung. Nah gitu bagus. Ya Allah tolong. Ya Allah bantu saya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, bimbing saya untuk menempuh jalan yang lurus. Nah, itu namanya manggil Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang mukmin tidak akan pernah berhenti manggil Allah. Jadi mukmin yang sejati itu hatinya tiap detik manggil Allah. Tiap detik hatinya manggil Allah, enggak putus. Ya, hatinya enggak putus manggil Allah Subhanahu wa taala. Tiap detik mau jalan manggil Allah, mau duduk manggil Allah, mau ngomong manggil Allah, mau minum manggil Allah, mau apapun yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Terus kontak, terbiasa. Makanya dikatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti sarinya ibadah. Karena ibadah itu artinya menghamba itu artinya merasa dengan penuh kesadaran tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa, miliknya Allah, terus minta tolong kepada Allah. Itu namanya hamba, namanya budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menghamba yang sejatinya menghamba adalah kalau orang sudah betul-betul setiap saat bisa doa. Makanya dikatakan as-shalah, salat itu adalah ad-doa. Salat itu isinya manggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai Allahu Akbar, ya manggil Allah, duhai Allah yang maha besar. Ya Allah, Engkau yang maha agung, maha besar. Tidak ada yang besar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwani rahimakumullah, sayangnya seringkali kita meremehkan doa, tapi mengandalkan usaha. Meremehkan doa, mengandalkan usaha. Contoh, corona, ya bagus pakai masker, betul kan ya? Bagus cuci tangan, sangat bagus. Bagus jaga jarak, tapi lali sholat. Lali sholat. Merasa kalau sudah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ya muslim ini, wes nggak usah sholat, tetap nggak akan kena corona. Tetap nggak akan kena corona. Lupa nggak doa pagi minta perlindungan dari Allah. Lupa nggak doa sore minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keliru. Itu salah. Seharusnya bagaimana? Doa dulu. Minta sama Allah Ta'ala. Siapa yang sholat subuh dalam berjamaah, maka dia ada dalam perlindungan Allah sampai waktu maghrib. Siapa sholat isya berjamaah, dia dalam lindungan Allah sampai waktu pagi. Berarti kalau saya pengen selamat dari corona, nomor 1 sholat subuh, sholat isya jamaah. Baik menawa zuhur luput jamaah, yang penting isya ojo luput, kan begitu ya. Ya ini kalau maghrib luput jamaah, isya sama subuh jangan luput. Saya akan kejarkan isya sama subuh untuk jamaah. Kenapa? Tameng nomor 1 anti corona dan semisalnya. Ya, corona dan semisalnya. Nah setelah itu yang dohir-dohir dijalankan. Yang namanya cuci tangan, yang namanya jaga jarak, yang namanya pakai masker, yang namanya jaga imun, yang namanya olahraga, dan yang paling penting hati seneng. Yang paling penting hati seneng. Dan resepnya hati seneng itu apa? Kalau hati bisa kontak pada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya gumandul kata orang ya, berpegang teguh hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah seringkali ndak manusia ini ngendelno isone, ya mengandalkan bisanya, lupa kepada yang maha bisa, lupa untuk minta, lupa untuk manggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau udah kejeduk, kepepet, delosor, nyungsep, baru duh Gusti, ya baru di situ nanti manggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah jawab, ya ada apa hambaku, tolong. Iya, saya akan tolong kamu, tapi saya suka dengar suara kamu. Sudah lama kamu gak manggil-manggil saya. Ben malaikat nyeluke ben rodok suwe titik.
Ya, manggilnya biar agak lama dikit, biar dia manggil-manggil saya terus, ya Allah, udah malaikat saya tolong dia, saya selesaikan masalahnya. Tapi nanti setahun lagi, ben setahun ini jaluk terus. Rasa no. Lali, makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis di situ Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa itu yang berdoa kepada Allah, ini man sarahu an yastajiballahu lahu 'inda syada'id falyukthir minad du'a fir rakha, rawahu Tirmidzi wal Hakim min hadithi wa min hadits Salman wa qala fi kullin minhuma sahihul isnad. Ini katanya haditsnya sahih sanadnya ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda syada'id, siapa yang pengen nanti kalau mengalami masalah-masalah berat dia manggil Allah langsung dijawab, artinya enggak ditunda-tunda jawabannya, dijawab iya tapi langsung beres gitu loh. Bukan iya seperti ada orang ngelamar anaknya orang ya, gimana lamarannya? Udah saya terima lamarannya tapi nikahnya 2 tahun lagi ya. Gak enak tuh ya. Lamaran diterima tapi nikahnya 2 tahun lagi. Itu kira-kira nikmat atau tersiksa? Tersiksa dalam nikmat. Ya, tersiksa dalam nikmat karena ditunda. Ini manggil Allah, ud'uni astajib lakum, panggil aku jawab. Nah, ini orang-orang yang sudah biasa manggil Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang rada heran toh, Pak Yai itu kalau doa kok langsung kabul ya. Kalau ada masalah kok langsung beres ya Pak Yai. Nah, aku kita rewangi tahajud. Ya biasa. Tak rewangi tahajud, tak rewati poso Senin Kemis, ya tak rewangi sholat, zikir, doa macam-macam. Tapi kok gak kabul ya? Kenapa seperti itu? Jawabannya simpel. Lah kamu tahajudnya ketika pasar sepi. Lah kamu doanya nunggu sakit dulu. Kalau sakit baru doa. Lah Pak Yai mau sakit, mau sehat, mau sepi, mau rame, mau ada corona, enggak ada corona, ya. Mau ada penyakit macam-macam, kan penyakit bukan cuma corona, macam-macamnya penyakit gitu kan. Mau penyakitnya macam-macam, Pak Yai itu doanya jalan terus, so pagi doa, siang doa, sore doa, malam doa. Ya, bengoknya itu tiap saat, manggil Allahnya tiap saat. Makanya berlakulah sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang pengen, barang siapa yang suka, ya barang siapa yang suka, kalau dia itu manggil Allah waktu dalam keadaan susah-susah, indah syada'id, urusan yang berat-berat, dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, fal yukthir, kata Nabi Muhammad SAW, fal yukthir minad du'a fir rakha, hendaknya dia itu banyak-banyak manggil Allah, banyak-banyak minta sama Allah ketika dalam keadaan lapang. Waktu duitnya banyak, manggil Allahumma ya Allah, moga-moga rezeki lancar terus, masya Allah. Duitnya akeh, uangnya banyak, dongane terus, moga-moga rezeki ngerocok terus ya Allah gitu. Ya Allah, mudah-mudahan tuh ya Allah yang rezekinya seret-seret lancar ya Allah ya. Dia walaupun dalam keadaan senang gak lupa berdoa. Dalam keadaan sehat, Allahumma ya Rabb, Allahumma beri saya afiah terus ya Allah, mudah-mudahan sehat terus ya Allah, meskipun nama saya bukan Seha wal Afiah. Nah, kalau Bu Seha wal Afiah itu kan namanya Seha wal Afiah, sehat wal Afiah terus, namanya nggak pernah sakit itu ya, namanya nggak pernah sakit ya, mudah-mudahan orangnya ya awet sehatnya, amin. Nah, jadi gitu, ya Allah moga-moga sehat itu. Dalam keadaan sehat, minta sama Allah sehat, jauhkan dari segala macam penyakit, yang sakit-sakit didoakan agar sehat. Dalam keadaan lapang, hobinya doa. Nah, orang-orang yang dalam keadaan lapang nih hobinya doa, kata Nabi Muhammad SAW, nanti kalau waktu dia mengalami yang ruwet-ruwet, mengalami yang susah-susah, begitu angkat tangan, langsung beres. Angkat tangan langsung beres. Contoh, orang pelit. Lah punya duit pelit, metune angel. Ya, keluarnya nih susah. Nah, nanti kalau dia mengalami bangkrut itu, mau bangkit lagi ya susah. Lah kenapa? Lah karena waktu kamu lapang abot kok. Tapi orang yang ketika lapang itu dia enteng, nanti ketika dia itu sempit, enteng dapatnya itu. Jalannya ada saja.
Gak masuk akal, tapi selalu ada. Ikhwani rahimakumullah.